Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan uang, seperti trading, investasi, money management, dan masih banyak lainnya. Karena channel ini masih baru, ada baiknya kalian klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan YouTube channel ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sesuatu yang sudah tidak asing tentunya, yaitu uang. Tapi dari segi apanya dulu nih? Ada baiknya kita mulai dari pengertiannya. Gimana sih awal kemunculan uang? Apakah uang cuma sebagai alat pembayaran saja? Dan bagaimana peran uang di masa seperti sekarang ini? Kita akan bahas satu persatu kali ya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa peranan uang saat ini sangatlah penting. Bahkan, ada slogan "Money is everything", yang artinya uang adalah segalanya. Sebagian besar aktivitas manusia saat ini berhubungan dengan uang. Tapi, apa sebenarnya uang ini? Pengertian paling sederhananya adalah alat yang dipergunakan untuk mempermudah transaksi jual beli atau tukar menukar suatu barang dengan yang lainnya yang dianggap bernilai setara. Kenapa bisa dianggap mempermudah? Karena uang telah diakui dan disetujui oleh semua orang bahwa uang merupakan satuan hitung yang memiliki nilai. Lalu, kenapa uang bisa diakui dan disetujui memiliki nilai? Tentunya karena uang tersebut terjamin. Terjamin di sini maksudnya sudah disahkan secara hukum ya. Mungkin ada sebagian dari kalian yang bertanya, kenapa mesti uang? Kan ada benda lain yang mungkin bisa dijadikan sebagai alat tukar. Kenapa kita bersusah payah membuat benda yang tidak secara alami ada di alam? Untuk mendapatkan jawabannya, mungkin kita harus kilas balik ke masa lalu. Pada zaman dahulu, pada masa berburu dan bercocok tanam, manusia memenuhi kebutuhannya dari hasil kebun dan berburu sendiri. Hingga sampailah pada masa di mana tidak semua kebutuhan bisa terpenuhi sendiri. Manusia pun memikirkan cara lain untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu yang paling mudah adalah bertukar satu sama lain. Pertukaran inilah yang kita kenal saat ini dengan nama barter. Seiring waktu berjalan, sistem barter menemukan masalahnya, yaitu pertukaran yang terjadi seringkali tidak setara. Mulailah manusia pada masa itu memikirkan cara untuk bertransaksi, yaitu menggunakan logam, terbatas pada emas dan perak saja. Karena kedua logam ini jumlahnya terbatas dan langka, maka logam ini dianggap berharga. Begitulah barter mulai ditinggalkan dan transaksi pada masa itu beralih menggunakan uang logam. Tapi muncul masalah baru, yaitu uang logam berat. Dan bila ingin berpergian atau bertransaksi dalam jumlah besar, membawa uang logam sebanyak itu akan sangat mencolok dan mengundang kejahatan. Dari masa uang logam, mari kita maju sedikit pada masa ditemukannya kertas di Cina, yang mana kertas kemudian menjadi bahan alternatif untuk uang berikutnya, meski penggunaannya belum seperti saat ini. Tepatnya pada dinasti Tang, pemerintah Cina mengeluarkan uang kertas pertama kali. Pada masa itu, uang kertas bukanlah alat yang memiliki nominal, tapi bukti kepemilikan emas. Jadi, sistemnya adalah seseorang menyetorkan uang logam atau emas miliknya kepada bank milik pemerintah. Kemudian, bank tersebut akan mengeluarkan uang kertas yang berisi data kepemilikan emas di bank. Uang kertas ini pun jumlahnya tidak banyak, yaitu sebanyak emas yang dimiliki bank itu sendiri. Uang kertas pertama ini juga dikenal sebagai uang IOU, berasal dari bahasa Inggris yaitu IOU. Artinya, bank berhutang kepada pemegang uang kertas tersebut. Sehingga, uang kertas ini bisa disebut sama berharganya dengan emas pada saat itu. Apa yang aku sampaikan ini adalah sejarah uang secara garis besar saja. Kalau kalian penasaran tentang sejarah uang di Indonesia, aku akan buatkan videonya secara terpisah.
Setelah tahu pengertian dan sejarahnya, kalian juga harus tahu karakteristik yang dimiliki oleh uang, meliputi fungsi, nilai, dan syarat uang itu sendiri. Uang, secara garis besar, memiliki fungsi sebagai alat tukar dan satuan hitung. Tapi, selain itu, uang juga memiliki fungsi sebagai alat transaksi, alat pembayaran utang, penimbun kekayaan, pemindah kekayaan, dan yang krusial adalah sebagai alat pendorong ekonomi. Berikutnya kita bahas uang dari segi nilainya. Ada yang disebut dengan nilai intrinsik, yaitu berapa nilai yang dimiliki oleh suatu uang. Contohnya uang logam, di mana berdasarkan bahan pembuatannya. Sedangkan nilai nominal adalah berapa angka yang tertera pada uang tersebut. Misal seperti uang kertas, ada yang 2.000, 5.000, dan 10.000. Bila mengacu pada nilai bahan pembuatan dan nominalnya, ada pula yang disebut dengan fiduciary money dan full-bodied money. Fiduciary money itu artinya nilai bahan pembuatan uang lebih kecil daripada nominal yang tertera pada uang. Contohnya pada uang kertas, misalkan uang Rp10.000. Bisa saja nilai bahan pembuatannya hanya sebesar Rp2.000 sampai dengan Rp5.000 saja. Sedangkan full-bodied money adalah nilai intrinsik uang atau bahan pembuatannya sama dengan nominal yang tertera pada uang tersebut. Biasanya terjadi pada uang logam. Lalu bagaimana kita nilai dari penggunaan uang itu sendiri? Kalau kalian membeli suatu benda menggunakan uang, misalkan sepiring nasi padang seharga Rp20.000. Hal ini disebut sebagai nilai internal uang, yaitu kemampuan uang untuk membeli sesuatu. Jika ada nilai internal, tentunya ada nilai eksternalnya juga, yaitu kemampuan suatu mata uang bila dibandingkan dengan mata uang negara lain. Misalkan, rupiah terhadap dolar Amerika. Setelah mengetahui berbagai hal tersebut, menurutku setidaknya ada 2 syarat utama dari adanya uang. Yang pertama, itu syarat teknis, dan yang kedua, itu syarat psikologis. Syarat teknis uang yaitu mudah dibawa, tahan lama, bisa dipecah menjadi unit yang lebih kecil, nilainya stabil, diterima secara umum, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan tidak mudah dipalsukan. Dan syarat psikologis uang dapat memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Zaman berganti, teknologi semakin canggih dan uang pun mengikuti perkembangan ini. Uang yang dulunya berbentuk fisik, perlahan mulai menjadi non-fisik. Seperti yang kita semua tahu, ada yang namanya e-money, token, koin, dan lain sebagainya. Itu semua adalah bentuk modernisasi dari uang itu sendiri. Lalu, kenapa terjadi perubahan? Karena dunia pun berubah. Seperti kata filosofis Yunani, Heraklitus menyatakan satu-satunya yang kekal adalah perubahan. Bila dahulu hampir semua transaksi harus dilakukan dengan tatap muka atau komunikasi langsung, kini transaksi bisa dilakukan dari mana dan kapan saja. Tidak terbatas tempat dan waktu. Uang yang dulu kita bawa dengan dompet, di dalam kantong, atau dimasukkan ke dalam amplop, sekarang kita bisa akses melalui kartu debit, kredit, atau bahkan wallet yang ada di smartphone kita. Kita tidak lagi berbelanja ke pasar atau supermarket. Ingin ini, ingin itu, tinggal cari dan pesan dari e-commerce kepercayaan kita. Sebagaimana digitalisasi uang, sebagian besar bidang yang bertujuan komersil pun ikut beradaptasi terhadap hal tersebut. Yang menariknya, dengan digitalisasi uang dan berbagai bidang terkait, muncul pula kesempatan bagi kita untuk memperoleh income dari dunia digital itu sendiri. Mulai dari berdagang secara online, mengikuti dan menyediakan kursus atau pelatihan online, menjadi konten kreator digital, bahkan menjadi seorang trader, baik trader saham, kripto, ataupun forex. Trading atau menjadi seorang trader belakangan ini bahkan bisa dikatakan menjadi profesi yang cukup menjanjikan bagi sebagian orang. Karena fleksibel
dan bisa menjadi income tambahan di luar profesi utamanya. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu kalian memahami apa itu uang. Mulai dari pengertiannya, sejarahnya, sampai bagaimana peran uang di masa sekarang. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menambah wawasan kalian terkait uang dan bisa menjadi pemantik semangat untuk mengumpulkan lebih banyak pundi-pundi rupiah. Silakan berikan komentar bila ada yang ingin kalian tanggapi terhadap apa yang aku sampaikan. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like dan share ke teman kalian. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.